Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahilladzi man tawakkala ilaihi bisidqi niyatihi kafah wa man tawassala ilaihi bittiba'i syari'atihi qarrabahu wa adnah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa jahada fi sabilillah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'dah. Para permisa cahaya Ramadan Kemenak Kulon Progo yang dimuliakan Allah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sekian hari kita jalani puasa Ramadan. Mudah-mudahan mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh amaliyah yang kita lakukan diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan harapan juga hari-hari Ramadan seterusnya sampai akhir Ramadan, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa rahimakumullah, dalam kesempatan ini pada cahaya Ramadan kali ini saya akan sampaikan tentang sejauh mana kemesraan kita terhadap kalam ilahi, yaitu Al-Quranul Karim. Terlebih dahulu mari kita ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Muzammil ayat 4. Kalau kita baca dari awal, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus alayhi aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Kita ulang. Ya ayyuhal muzzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Yang akan kita jadikan perembukan pada kesempatan ini tentang yang terkandung dari ayat 4, potongan dari ayat 4, yaitu warattilil qur'ana tartila. Para pemirsa rahimakumullah, karena bulan Ramadan juga disebut bulan Al-Quran atau Syahrul Quran, mari kita sama-sama mengingat. Karena mungkin kita sudah banyak yang tahu tentang seluk-beluk Al-Quran ini, meskipun dari, boleh saya katakan, sisi kulitnya paling luar, yaitu cara baca Al-Quran. Di sini Allah memberikan aturan sendiri bagaimana kita harus membaca Al-Quran, yaitu dengan tartil, auzid alaihi, kemudian warattilil qur'ana tartila. Perintah membaca Al-Quran dengan tartil ditandaskan dengan stressing tartila, warattil tartila. Sehingga bagaimana kita ketika membaca Al-Quran, apakah sungguh-sungguh sudah melaksanakan perintah tartil ini? Menurut sahabat Ali karramallahu wajhah, beliau menginterpretasikan tartil, at-tartilu huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Jadi ada dua poin tentang kata tartil. Yang pertama, menurut sahabat Ali, at-tartil huwa tajwidul huruf.
Tajwid adalah membaikkan atau membaguskan ucapan huruf. Sementara kita sudah hafal dan bisa membunyikan, menyuarakan huruf-huruf Al-Quran atau huruf hijaiyah. Coba kita ulang dari huruf alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, dhal, ra, za, sin, shin, sad, dod, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Para pemirsa rahimakumullah, ketika kita melihat anak-anak kita atau jamaah kita mengucapkan huruf-huruf hijaiyah, tampaknya tidak sedikit masih terkontaminasi lahjah Jawiyah. Sebagai orang Jawa, mungkin logat kejawaannya masih mengikut dalam pengucapan huruf-huruf hijaiyah. Ketika mengucapkan huruf ba umpamanya, terasa masih begitu kental dengan logat Jawanya sehingga terkesan kasar. Ba, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal pengucapan huruf ba itu harus lembut. Ba, Allahu Akbar. Nah, ketika azan biar terlihat terdengar fasih, ba-nya terlalu kasar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah ba-nya kurang lembut. Ba, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini dengan lagu Masjidil Haram. Ya, ini sebagai ilustrasi saja bahwa setiap huruf itu pengucapan lahjah Jawiyah sebagai orang Jawa kadang-kadang masih mengikut. Nabi mengatakan Iqra'ul Quran biluhunil Arab. Mungkin luhun lahan termasuk gaya, cara, mungkin logat Arabiyah kita memang perlu belajar. Dalam standar penilaian musabaqah tilawatil Quran pun, ini kadang-kadang ketika pesertanya itu dari penduduk Jawa, terutama Jawa Tengah, DIY Jawa Timur, kadang-kadang pengucapan huruf-huruf hijaiyah itu masih terkontaminasi logat kejawaannya. Jadi huruf hijaiyah pengucapannya harus menurut apa, paling tidak mendekatilah luhunul Arab atau cara orang Arabiyah mengucapkan huruf hijaiyah itu. Ba, ta, kemudian juga huruf-huruf yang mengandung hamas itu kan ada sa, ada sin kecil, ada shin. Ini ketika anak-anak kita diajar oleh ustadz-ustadzah yang mungkin, mohon maaf, mungkin kurang representatif kapasitas keilmuannya, sehingga orang Jawa bilang digebyah-uyah antara sa, antara sin, shin, shad. Padahal tidak demikian adanya. Sa, kemudian sin, kemudian shin, kemudian shad, itu makhraj atau tempat keluar hurufnya berbeda. Terutama huruf qaf. Termasuk saya ketika ngaji awal itu, biar terlihat fasih, qafnya itu kita tarik ke dalam. Ihdinas siratal mustaqim. Padahal standar pengucapan huruf qaf tidak seperti itu. Kita letupkan keluar qaf, mustaqim. Qiqu, bukan qiqu. Sehingga kalau pengucapan huruf dengan yang model begitu, meskipun juga guru saya, ustaz saya mengajarkan seperti itu, tapi ternyata ketika untuk mengikuti atau kita dalam standar penilaian musabaqah itu akan terjadi tidak proporsional. Qaf mestinya qaf, mustaqim. Para pemirsa rahimakumullah, yang pertama itu cara baca tartil pengucapan huruf dengan baik. Huruf-huruf Al-Quran itu huruf-huruf hijaiyah. Ini tidak bisa instan, mesti harus kita belajar terus dan belajar, terutama anak-anak kita. Dari sedini mungkin kita kenalkan Al-Quran meskipun dari sisi kulitnya.
Kemudian unsur kedua dari tartil menurut sahabat Ali adalah wa ma'rifatul wuquf. Nah, ini terkait sedikit banyak pembaca Al-Quran maksudnya harus tahu huruf-huruf apa itu maknanya. Apa makna lafaz yang tergantung dalam ayat Al-Quran. Sehingga ma'rifatul wuquf yang artinya mengetahui berhenti di mana, yaitu terkait dengan waqaf, tempat berhenti, atau ibtida, permulaan kita memulai membaca. Dalam dunia lomba atau MTQ, ketika seseorang terutama masih peserta anak-anak, dia masih kurang tahu arti dari ayat itu, sehingga ketika di sana menemukan ibtida dan waqaf belum tahu maknanya, sehingga kadang-kadang terjadi hal-hal yang tidak proporsional, tidak pas dengan maknanya. Yang paling dekat umpamanya dalam surat Al-Ma'un tentang ma'rifatul wuquf. Di sana ada ayat fawailul lil musallin. Ini menurut guru saya seyuknya diwasolkan atau disambung. Fawailul lil musallin alladzinahum, minimal sampai alladzinahum. Syukur dilanjutkan. Tetapi kalau berhenti fawailul lil musallin kemudian shadaqallahul azim kan terputus. Dari sisi makna kan fawailul, maka neraka wel, lil musallin, bagi orang-orang yang sholat. Padahal penjelasannya ada di belakangnya alladzina hum an sholatihim sahun. Atau juga banyak ayat-ayat yang tentu saja kita untuk mengetahui ibtida dan waqaf atau ibtida sedikit banyak harus tahu maknanya. Ketika seseorang anak muda baru saja masuk pesantren kilat gitu, begitu berdalil dengan surat Al-Hujurat, di sana kan terjadi kelucuan, berhentinya tidak pas. Para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hujurat. Al-Hujurat dibaca Al-Hujurat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakar. Jangan berhenti di situ. Minimal min dzakarin wa unsa. Meskipun juga maknanya itu bukan tabu, tapi kan ketika mendengar kata min zakar gitu kan asumsi orang akan menjadi sesuatu yang wah ini tidak pas. Minimal min zakarin wa unsa. Atau potongan ayat di sana surat lupa saya. Innallaha salisu salasah. Nah, padahal di sebelum ayat ada waqala alladzina kafaru innallaha salisu salasah. Baik, itu sisi lain dari Al-Quran tentang cara baca Al-Quran itu. Allah mengatur sendiri regulasinya atau aturannya dalam surat Al-Muzammil ayat 4. Potongannya warattilil Qur'ana tartila. Para pemirsa rahimakumullah, kemudian tentang ini yang kedua tadi, waqaf ibtida. Ketika waqaf ibtida tidak proporsional atau tidak pas, tidak muqtadal hal dengan makna ayat, ini mungkin kita sering mendengar ungkapan orang-orang tua dulu. Orang-orang tua dulu memberi contoh dengan ilustrasi-ilustrasi yang kadang-kadang menggelikan. Ada ungkapan bahasa Jawa begini. Mohon maaf, ini kebetulan guru saya menceritakan dengan ilustrasi Pak Polisi. Ono polisi. Nah, ini ungkapan kalimat Jawa saja, ketika tidak pas waqaf ibtida'nya coba nanti kita dengar. Ono polisi dawa brengose ijo katoke nyekel maling. Nah, itu waqaf ibtida' waqaf yang pas. Artinya pendengar bisa paham dengan apa yang diucapkan. Ono polisi dawa brengose ijo katoke nyekel maling. Nah, itu waqaf yang pas. Coba kita geser satu kata saja. Jadi bunyinya begini. Ono polisi dawa. Polisi kok dawa?
brengose ijo. Memang ada kumis hijau. Katoke nyekel maling. Memang bisa katok nyekel maling. Itu ya ilustrasi ketika wakaf ibtida dalam ungkapan apapun, intonasi bahasanya dan wakaf berhenti atau tidak mulainya tidak pas akan menjadikan interpretasi yang tidak pas juga. Para pemirsa rahimakumullah, kemudian tentang Al-Quran sisi lain. Kita ini jadi hamba Allah yang diberi kenikmatan iman Islam sekian lamanya, mengenal bahwa Al-Quran sebagai hudal linnas, petunjuk hidup kita. Ayat Al-Quran yang sekian ribu jumlahnya, yang 114 surat 30 juz. Nah, mungkin kalau kita mengukur diri kita masing-masing akan lain. Saya sudah hafal Quran. Hafal Quran beneran atau cuma pura-pura, atau hafal 30 juz atau juz 30 atau sebagian juz 30. Nah, jadi sekian lama jadi orang Islam, ya mungkin ketika sudah berumur saya umpamanya mau menghafal Quran sudah berat, tapi insya Allah bisa kalau memang bersungguh-sungguh. Ya tidak harus hafal. Kalau pengen hafal, begitu. Kata guru saya juga, ketika seorang itu hafal Quran dengan konsekuen, benar-benar kelak di akhirat akan punya beselit 10 orang untuk menarik keluarganya masuk surga. Insya Allah, bila Allah menghendaki siapa juga, Allah tidak akan mahal-mahal dengan hambanya. Jadi 10 orang keluarganya akan ditanggung salah satu keluarga yang hafal Quran dengan konsekuen. Nah, sekian ribu ayat Al-Quran. Ya sudahlah, ketika kita sudah berumur, belum hafal berapa surat, paling surat-surat yang pokok, pertama surat Al-Fatihah. Betulkah cara baca kita sudah tartil betul? Dan ketika kita jadi imam, betulkah sudah proporsional dengan keimaman kita? Ya, kita berusaha, mari dengan kesempatan bulan Ramadan ini, bulan peningkatan, kita mencoba dan tidak mencoba sungguh-sungguh untuk meningkatkan kapasitas tentang Al-Quran kita, meskipun dari sisi kulit cara bacanya dengan tartil dan berguru dengan guru yang benar-benar punya kapasitas keilmuan tentang Al-Quran. Tidak bisa belajar Quran dengan sendiri atau autodidak atau self education, harus musyafahah dengan guru ketika berangkat dari awal. Demikian sedikit apa yang saya bisai untuk acara Cahaya Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberi fadal, bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wallahul hadi ila sawa'is sabil, wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.